kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami. Kita kembali untuk mengangkat tema mengenai Santri Tangguh Indonesia, di mana Santri Tangguh Indonesia insya Allah yang akan mengembalikan kembali tauhid dan juga insya Allah akan membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan ketika tertimpa bencana. Dan termasuk narasumber kita yang masih akan kita coba tanya-tanya adalah Pak Ihsan sebagai Direktur Program DT Peduli dan juga Pak Andri sebagai Manajer Program Kemanusiaan DT Berdaya. Pak Ihsan tadi kan sudah disampaikan mengenai bagaimana tugas daripada Santri Tangguh Indonesia ini. Nah ini bagaimana kira-kira standar yang harus dilakukan Santri Tangguh Indonesia ini ketika adanya bencana, Pak Ihsan? Ya, yang pertama ketika terjadi bencana kita mengumpulkan informasi dulu gitu ya. Dari kita koordinasi dengan BNPB, dengan BPBD, kemudian dengan teman-teman LAS yang lain mengumpulkan informasi dan kemudian kita silaturahmi datang ke lokasi bencana. Kita silaturahmi dengan stakeholder setempat, kemudian dengan warga kira-kira apa sih yang terjadi kemudian sebabnya, karena tadi kita juga harus memahami dulu gitu kan. Nah, walaupun sekilas asesmen awal dan segala macam, nah kemudian baru kita bisa bergerak. Nah, termasuk bagian dari terpentingnya adalah bagaimana kita menyiapkan misalnya posko. Ya, posko itu tadi setelah berkoordinasi dan yang lainnya, oke titik ini yang ditentukan segala macam posko. Nah, tahapan berikutnya setelah evakuasi itu juga berjalan, masyarakat sudah terkumpulkan di posko pengungsian dan yang lainnya. Umumnya kita biasa bikin yang pertama itu tempat ibadah. Baik itu musola maupun masjid sementara gitu ya Kang Andri ya. Jadi karena memang tadi bagaimana momentum kebencanaan ini kita artikan momentum untuk mengembalikan atau mengenalkan kembali tentang ketauhidan itu sendiri gitu kan. Jadi mereka ya harus mengembalikan seluruh kebutuhannya kepada Tuhan ya, kepada Allah gitu ya. Minta pertolongan, minta ampunan, bisa jadi ya salah satunya karena emang kelalaiannya mereka dan yang lainnya gitu. Musola, masjid sudah terbangun, kemudian kita diskusi dengan masyarakat bagaimana penanganan dan lain segala macam. Baru kemudian ke tahapan berikutnya, misalnya kalau misalnya terjadi di Lombok, di Palu itu kan dengan gempa besar sampai ribuan rumah hancur ya, Pak. Akhirnya kita membangun rumah kembali. Di Palu, di Lombok itu total 450 unit rumah tangguh. Nah, rumah tangguh kenapa bahasa rumah tangguh? Jadi bahan-bahannya memang kita siapkan bahan-bahan yang ramah terhadap gempa. Jadi bahan-bahannya memang tidak berbasis full menggunakan batako atau bata gitu ya. Jadi yang menggunakan bata itu dan batu-batu itu hanya setinggi berapa, hampir 1 meter ya, 1 meter. Kemudian ke atasnya itu menggunakan kayu-kayu dan kalau bahasa di sini mah bilik ya. Kalau di sana gedek ya bahasanya itu. Kalau di Lombok itu gedek gitu. Bilik, dan biliknya kita pilihkan bilik yang bagus sehingga estetika itu kelihatan. Estetikanya itu kelihatan sehingga bukan hanya nilai dari si fungsi rumahnya saja gitu, tapi juga nilai bagusnya, nilai indahnya tetap dapat gitu kan. Nah kemudian kita juga program-program pemberdayaan di sana hadir, ada program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, Baitul Quran dan yang lain itu dihadirkan untuk menguatkan itu sendiri. Nah termasuk tadi dalam pembangunan rumah tangguhnya itu sendiri memang partisipatif warga menjadi penting, bagian dari trauma healing. Ya kemudian juga ini karena menarik di rumah tangguh yang di Lombok itu kita menggunakan konsep selain rumah tangguh yang ramah bencana, recycle house ya Kang Andri ya bahasanya. Recycle house itu apa? Recycle house itu jadi barang-barang, karena di sana gempa saja tidak berikut dengan tsunami, jadi barang-barang masih banyak di situ. Bergeletakan di sekitaran rumah di tanahnya mereka. Jadi barang-barang kusen dan yang lain yang masih memungkinkan dipergunakan kembali. Jadi dibersihin dulu, kemudian si pintu kalau masih dipakai diperbaiki sedikit, dipasang, kemudian dinding, sehingga kosnya pun berkurang. Sangat berkurang, bahkan bisa dikatakan rumah tangguh itu minim kos. Kalau kemarin dihitung-hitung sangat murah, satu rumah dengan ukuran 35 meter persegi Kang, 7 kali 5, dan bagus sekali kalau misalnya bisa dilihatkan videonya sebetulnya ya. Itu hanya membutuhkan dana tidak lebih dari 25 juta Kang. Jadi artinya kita bisa membangunkan banyak gitu kan. Kita kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain bisa. Nah sama di Palu pun begitu, kita sedang menyiapkan, termasuk di Banten kemarin terjadi bencana banjir, kemudian sebelumnya tsunami pun konsepnya sama seperti itu.
Ya, Masya Allah, sampai ada rumah tangguh tadi ya Pak ya? Rumah tangguh. Yang insya Allah sebelum nanti akan ada rumah seperti sedia kala, rumah tangguh ini menjadi salah satu alternatifnya. Baik, dan ini kalau berbicara mengenai Satguna ini sendiri Pak, Santri Tangguh Indonesia ini biasanya dalam kebencanaan berapa lama gitu Pak ya? Hadirnya di sana gitu begitu. Ya, gimana Kang Andre? Ya memang dari sisi SOP, SOP ya. Jadi SOP itu sistem operasional prosedur di kita relawan Satguna ini, bahwa pada saat terjadinya bencana memang tidak langsung terjun, tapi kita asesmen, ada secondary assessment. Asesmen ini bisa disampaikan nih ke sahabat MGTV. Jadi asesmen itu adalah sebuah kalau dalam bahasa di penanggulangan bencana adalah kaji cepat. Kaji cepat bagaimana apakah bencana di sana itu benar atau tidak, gitu, jumlah pengungsi berapa, daerah yang terdampak berapa, kayak gitu. Dikaji cepat. Di sebelum kita terjun ke lapangan, kita kaji cepat dulu via ada orang terdekat di sana, ada via media, ada orang-orang yang memang atau link kita, jaringan kita gitu. Apabila data itu sudah fix A1 bahwa itu bisa, oh benar di sana ada bencana gempa, gitu. Langsung kita terjun ke sana. Seperti di Palu juga sama dulu. Dulu di Palu juga mencari-cari informasi juga, tidak langsung terjun ke sana gitu. Mencari-cari informasi. Palu nggak bisa langsung masuk ke Palu ya? Iya, ditambah lagi Palu bandaranya itu udah tidak bisa. Kita harus cari tuh rute lewat mana yang terdekat gitu. Lewat Makassar terlalu jauh. Lewat dulu tuh ada ini lagi tidak bisa, ada beberapa lokasi itu yang bisa kita tempuh. Nah, setelah kita nyampe ke sana, ke lokasi, yang sudah di lokasi berkewajiban 1 kali 24 jam sudah bisa mendirikan posko. Masya Allah. Gitu. Jadi dalam 1 kali 24 jam itu juga asesmen, lebih asesmen mendalam. Asesmen mendalam bisa masuk ke warga setempat, penyintas berapa. Tentunya tadi SOP kita adalah begitu nyampe pertama kali kita harus laporan dulu ke BNPB atau BPBD setempat. Dalam istilah penanggulangan bencana itu namanya ada check-in, check-in desk relawan namanya. Jadi kita harus check-in dulu ke sana, laporan kami dari lembaga DT Peduli, ini surat tugasnya, kami punya spesifikasi di sini untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Bahwa dengan hadirnya kami juga diketahui sama pemerintah setempat. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk datang bantu-bantu gitu, goodbye lagi enggak gitu. Kita juga sama lembaga kemanusiaan juga mendampingi juga sama. Dan udah seperti itu kita asesmen lebih mendalam lagi 1 kali 24 jam harus ada posko. Itu apakah poskonya posko mandiri atau bisa juga posko bersama dengan posko yang lain gitu. Bersinergi dengan beberapa lembaga yang lain juga gitu. Setelah itu baru asesmen lanjutan gitu. Jadi untuk menentukan program gitu. Jadi udah nyampe, udah ada posko, kita koordinasi dengan pusat, dengan Bandung, baru ada kegiatan-kegiatan lainnya, lanjutannya. Ada program-program lanjutan seperti program yang memang program pada saat itu dibutuhkan pengungsi, misalkan penyebaran bantuan sembako, bikin dapur umum dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga kita sudah asesmen untuk program selanjutnya. Apakah warga ini butuh rumah atau butuh ekonominya jadi seperti cepat apa? Ya begitu ya, Iya. cepat sekali. Jadi kita terjun di sana itu udah sepaket gitu. Memetakan. Dia tidak hanya respon aja gitu ya, untuk hanya saat itu aja, tapi untuk program kedepannya. Itu bahkan kita terjun minimal 1 minggu, maksimalnya 2 minggu untuk respon kedaruratan. Itu di luar dari nanti program-program rehab rekon. Biasanya rehab rekon ada timnya lagi gitu. Kita sudah ada pulang, misalkan tim rescue, tim respon kita udah pulang, udah balik kanan, dilanjutkan oleh tim rehab and recovery kayak gitu. Iya, Masya Allah, ini cukup banyak sekali ya Pak Ihsan ya, yang harus dimiliki skill dari Santri Tangguh Indonesia ini. Nah kalau seperti itu mungkin sebelum turunnya ke lapangan akan ada pelatihan-pelatihannya atau bagaimana nih Pak Ihsan? Iya, yang pertama saya sampaikan fungsi dari Satguna itu sendiri ada 3 Kang. Pertama di sisi preventif, dari sisi persiapan kebencanaan, kita ada program-program yang memang mengedukasi masyarakat untuk siap menghadapi bencana apapun. Nah, kita ada namanya PRB ya. PRB itu singkatan pengurangan resiko bencana, Kang. Nah, ini alhamdulillah untuk di Bandung sendiri, Kang Andri dan teman-teman sudah cukup sering nih ke sekolah-sekolah, karena khususnya yang kemungkinan terlewati dengan potensi gempa sesar Lembang gitu ya. Nah, ini sedang disiapkan. Nah, kemudian insya Allah nanti sebentar lagi kita akan bergerak Jabodetabek, kita akan bikin pelatihan
untuk Satguna, untuk menghadirkan relawan-relawan. Kenapa Jabodetabek kita pilih? Karena Jabodetabek pun punya potensi bencana cukup tinggi. Sampai saat ini pun masih terjadi banjir. Hari ini masih belum surut, itu di daerah Jakarta Utara gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan menyiapkan tim juga di sana untuk menguatkan. Jadi nanti akan ada 2 tim kuat. Di sisi lain dengan adanya tim Satguna di Jabodetabek juga akan menguatkan branding secara kelembagaan gitu. Nanti akan bergerak. Jabodetabek sudah bikinkan tim, kemudian juga nanti di Jawa Barat, dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya mohon doanya. Nah, fungsi pertama tadi berkaitan dengan preventif. Yang kedua berkaitan dengan tanggap bencananya atau dikuratifnya gitu ya. Nah, jadi ketika biasanya Kang Andri selalu berkoordinasi awal dengan kami dan kemudian dengan BNPB dan lembaga terkait gitu kan. Sampai kapan sih dibutuhkannya beliau di lokasi bencana gitu kan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan pasca bencana itu sendiri tadi. Dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim awalan tadi, kita bisa menentukan. Nah, termasuk kita juga menghadirkan kerjasama dengan kemitraan perusahaan ataupun dengan komunitas yang mau membantu. Jangan lupa, Indonesia itu mendapatkan award sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Nah, makanya ketika terjadi bencana itu luar biasa tuh perputaran donasi dan yang lain dari masyarakat Indonesia dan khususnya jamaah Darut Tauhid gitu ya. Itu sangat tinggi. Jadi mau nggak mau kita pun harus bersikap profesional, bisa menyampaikan dan memberikan pelayanan gitu kan terhadap para donatur itu untuk menyampaikan donasinya kepada masyarakat yang membutuhkan pasca bencana itu sendiri. Jadi nanti dipilah pasca bencana ini mau seperti apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Jadi tidak bisa dipukul rata gitu ya. Betul. Kalau adanya bencana itu harus seperti itu, tapi ternyata contoh di Lombok karena potensi pariwisata di sana tinggi. Pasca bencana kemarin di Lombok kita menyiapkan integrated halal tourism. Masya Allah. Nah, kalau di Palu karena di sana potensinya juga berdekatan dengan calon ibu kota baru, kita sedang menyiapkan kerjasama dengan satu lembaga namanya Kampung BPKH ya. Yang nanti di tengah-tengah Kampung Haji tengah-tengahnya ada miniatur haji yang orang-orang miniatur Ka'bah dan yang lainnya gitu ya. Nanti menjadi pariwisata religi di sana. Nah, jadi nggak bisa dipukul rata memang. Masya Allah, ini namanya menjadi hikmah benar ya Pak ya. Betul. Semakin kita tidak berharap banyaknya bencana, tapi ternyata dari hal ini banyak sekali wilayah-wilayah yang akhirnya terbentuklah mungkin ilmu-ilmu Darut Tauhid yang sesungguhnya di sana ya. Betul. Insya Allah. Ini segmen keempat Pak, terakhir insya Allah akan kita coba sapa kembali sahabat MKTV di rumah, dan tetaplah bersama kami sahabat MKTV, dan jika Anda ingin bertanya boleh di nomor telepon kita buka segmen ketiga dan keempat ini 022 200 3776, sekali lagi di 022 200 3776. Sesaat lagi di segmen 4 menyapa Anda.